Pria petugas PPSU ini menangis histeris saat melihat istrinya, Narti, ditemukan tewas di perlintasan kereta api yang tak jauh dari rumah mereka. Korban tertabrak kereta api jurusan Duri Tangerang yang saat kejadian melewati perlintasan Jalan Rawa Bahagia, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi dari unit Laka Lantas Polsek Grogol, Petamburan dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Menurut saksi, beberapa warga sempat memberitahu korban sebelum nekat menyeberang perlintasan, namun tidak dihiraukan. Dia nyebrang, nggak bisa dikasih tahu, jadi asal nyebrang aja. Padahal kereta udah dikasih tahu, kereta akan lewat kakinya. Kakinya? Iya, jadi ke bawah, keseret. Oh, keseret. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk melengkapi pendataan polisi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Reza Hari Pamungkas, RTV. Setelah viral aksi penganiayaan anak di salah satu daycare di Depok, Jawa Barat, hal serupa juga dialami seorang anak di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelakunya ayah kandung korban. Sementara itu, viral video seorang polantas tersangkut di atas kap mobil yang melaju ugal-ugalan. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Video amatir ini merekam anggota Satlantas Polres Kudus, Jawa Tengah, Aibda Suprihadi, yang tersangkut di kap mobil yang melaju ugal-ugalan di Jalan Lingkar Selatan, Kudus. Setelah bertahan bergelantungan sejauh 1 km, mobil tersebut akhirnya berhasil dihentikan petugas bersama warga di depan sebuah perusahaan di Kecamatan Jati, Kudus. Pelaku pun nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Sebelumnya kejadian berawal saat anggota Satlantas yang melakukan pengaturan lalu lintas curiga dengan plat nomor kendaraan pelaku yang tidak sesuai aturan. Saat hendak dihentikan, pelaku justru tancap gas hingga Aibda Suprihadi yang ada di depannya melompat ke atas kap mobil. Akibat peristiwa itu, Aibda Suprihadi mengalami luka di bagian siku dan kepala. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk mobil dan plat kendaraan. Pegangan wiper paling bawah, kanan kiri. Untuk nggak dihidupkan wipernya Pak ya? Nggak di wipernya, yang paling bawah. Tapi takutnya dilempar ke truk, ke lindaster itu saja takutnya. Kira-kira sejauh berapa meter tuh Pak? Kurang lebih 1 kiloan. Dari terminal sampai pertigaan ke belakang. Sementara pelaku bernama Tono Purwanto, warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah itu mengaku panik lantaran mobil yang dikendarainya tidak dilengkapi surat-surat atau bodong. Kenapa kamu lari pada saat dihentikan oleh tugas? Panik dan takut banget, Pak. Panik dan takut banget. Panik dan takut. Kenapa? Karena mobil saya tidak dilengkapi dengan surat-suratnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351, melakukan penganiayaan terhadap pejabat yang bertugas dan terancam hukuman minimal 1 tahun 8 bulan penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI, RTV. Sementara itu, diduga berkendara dalam keadaan mabuk, seorang sopir angkutan kota menabrak satu keluarga yang berboncengan sepeda motor di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 4 orang meninggal dunia, sementara 3 lainnya terluka dan masih menjalani perawatan. Beginilah kondisi korban yang terlibat kecelakaan antara mobil angkutan kota dan sebuah sepeda motor di Kelurahan Usapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2 dari 3 korban yang menggunakan sepeda motor, yakni Yefron Leonard Busi, 33 tahun, dan adiknya tewas di lokasi kejadian. Sementara sang ibu sempat dievakuasi warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun naas nyawanya tak tertolong. Sopir angkot yang terjepit bagian depan mobil juga sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia 1 hari pasca kecelakaan. Sebelumnya kecelakaan bermula saat angkot melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Lasiana menuju arah pusat Kota Kupang.
Saat di lokasi kejadian, angkot kemudian banting setir menghindari mobil lain yang sedang terparkir di sisi jalan. Sopir angkot yang diduga kuat dalam pengaruh minuman keras tak mampu mengendalikan mobil hingga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor korban. Mobil kemudian menyeret motor dan para korban hingga menghantam tiang listrik yang berada di pinggir jalan. Dari pengendara tidak bisa mengendalikan kendaraan, selanjutnya tabrakan dengan motor yang melaju dari arah Kupang kota ke kabupaten. Kalau korban yang 3 orang itu warga Kota Kupang ya? Tidak, mereka warga TTS, warga SOE. Rencananya mereka akan kembali ke rumah. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara 3 korban yang berada di dalam angkot hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna untuk CSI, RTV. Daycare atau tempat penitipan anak sudah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak saat orang tua bekerja. Namun apa jadinya jika daycare justru menjadi lokasi penganiayaan terhadap anak? Semakin miris ketika pelaku adalah sosok yang aktif menyuarakan pentingnya perlindungan anak di media sosial. Inilah liputan mendalam CSI, ironi kekerasan di tempat penitipan. Tujuan anak-anak bersekolah di Wensen School Indonesia yang pertama harus happy, harus jadi happy dulu. Bagi sebagian orang, nama Meita Irianti tentu tak asing. Beken dengan nama Tata Irianti, wanita ini dikenal sebagai sosok influencer parenting atau pengasuhan anak serta pemilik bisnis penitipan anak yang bernama Wensen School di bilangan kota Depok dan Tangerang Selatan. Tak hanya itu, bisnisnya menggurita ke lini perawatan wajah serta kuliner. Namun siapa yang sangka, Tata yang kerap vokal berbicara tentang kekerasan terhadap anak, kini justru menjadi salah satu pelakunya. Sebuah rekaman video yang diduga berasal dari kamera CCTV di salah satu kamar tempat penitipan anak mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat seorang pengasuh berkali-kali menganiaya 2 orang balita yang berusia 9 bulan serta berusia 2 tahun. Ia tak segan untuk berkali-kali menendang korban serta membantingnya. Bahkan kepala korban sempat dipukul dengan menggunakan gagang dari sebuah gunting. Akibatnya, korban menderita memar di beberapa bagian tubuhnya serta dugaan dislokasi pada bagian kaki. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyimpulkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Orang tua mana yang tak naik darah ketika melihat video ini? Terlebih ketika mereka mengetahui jika pelakunya tak lain adalah seseorang yang mengaku ahli di bidangnya. Peristiwa penganiayaan ini diduga terjadi pada 10 Juni lalu di Wensen School cabang kota Depok yang terletak di wilayah Harjamukti. Tentu tak ada yang menyangka pelaku bisa bertindak sekejam itu terhadap para korbannya, mengingat selama ini interaksi pelaku serta karyawan daycare kepada warga sekitar cukuplah baik. Selama ini baik-baik aja di wilayah saya. Ini kan ada di wilayah saya ya. Saya sebagai PRT-nya sebenarnya ngedukung ada pendidikan di sini. Nah, setiap bulannya juga tuh murid-muridnya diajak ke posyandu, diperkenalkan ke posyandu. Posyandu begini gitu kan. Ya, saya sih dengan senang hati mereka mau ada di wilayah kita dan mau mengenal posyandu. Saya berterima kasih sekali sama Wensen School. Tapi kalau untuk dalamnya saya nggak tahu. Nah, kalau guru-gurunya seperti apa sih Pak? Guru-gurunya baik-baik semua. Yang saya tahu baik semua. Ya terhadap lingkungan juga enak-enak aja.
Lingkungan yang asri, fasilitas yang memadai, serta dinahkodai oleh seorang influencer pengasuhan anak ternyata bukanlah jaminan. Lantas apa alasan pelaku hingga tega menganiaya para korbannya? Meita Irianti alias Tata hanya bisa tertunduk lesu saat ia diperkenalkan oleh Polres Metro Depok kepada awak media. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, terungkap jika korbannya ternyata lebih dari 2 orang. Hal ini berdasarkan rekaman kamera CCTV lain yang berada di lokasi kejadian. Kalau kita lihat di videonya itu kan ada 3 video ya. Jadi kami melihat itu, menganalisa itu, dan ternyata ada 3 video berbeda, tentu ini korbannya berbeda-beda. Terungkap pula jika tempat penitipan anak itu ilegal alias tak berizin. Namun sayangnya, terkait alasan mengapa pelaku tega menganiaya korban hingga kini masih buram. Jadi kalau motif, sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilang, gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Jadi pasalnya itu kita kenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Mbak, kalau anaknya digituin gimana Mbak perasaannya Mbak? Ada permintaan maaf gitu Mbak? Minta maaf Mbak, minimal. Mbak nggak mau minta maaf Mbak? Banyak orang tua yang hingga kini masih tak terima akan perlakuan pelaku terhadap para korban. Biar bagaimanapun, korban hanyalah anak kecil. Sangat salah jika harus menerima kekerasan yang mirisnya berasal dari orang yang tak mereka kenal. Jika seorang anak mengalami kekerasan di dalam pengasuhan gitu ya, di masa kecil, bisa variatif sekali dampaknya ke dalam kehidupan. Ada anak-anak yang kemudian misalnya menjadi takut untuk bertemu dengan orang baru, kemudian punya ketakutan berlebihan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, atau dia menjadi terlalu pemalu, atau tidak berani berpisah gitu ya dari orang tuanya atau siapapun yang dia percaya. Ada juga anak-anak yang kemudian menjadi terlalu sensitif pada orang-orang yang mendekati dirinya karena misalnya pernah punya pengalaman mendapatkan kekerasan fisik. Sebagai orang tua, kita wajib untuk selalu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak kita, terutama bila kedua orang tua tak bisa mengasuh mereka karena sedang bekerja. Namun memilih daycare atau tempat penitipan anak bukanlah perkara mudah. Bagaimana anak kita setelah pulang, apakah ada perubahan-perubahan tertentu, misalnya jadi ada luka-luka tertentu. Terus kemudian kita juga mengecek reaksi anak, apakah dia terlihat senang ketika kembali ke tempat penitipan anak tersebut, atau jangan-jangan si anak ini kelihatan ketakutan, misalnya menangis, tidak mau terpisah dari orang tua. Itu kan adalah tanda-tanda yang mungkin akan perlu dicermati. Di tengah kebutuhan akan tempat penitipan anak, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, orang tua tak boleh ikut lengah untuk turut serta mengawasi anak-anaknya. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari rekan kami, Brigadir Susan, agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Aduh, lihat nih sahabat, sampai tidak terlihat. Lihat aja bawaannya sampai segininya. Wah,
pengemudi yang depan sampai tidak terlihat loh sahabat. Ini sangat berbahaya dan tidak untuk ditiru. Nah sahabat, kalau sahabat menemukan pengemudi yang seperti ini sangat jelas melanggar peraturan dalam berlalu lintas. Nah, karena ketentuan untuk membawa muatan sudah tertulis di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di nomor 22 tahun 2009 pasal 307 dan sanksi pidana 2 bulan kurungan serta denda maksimal Rp500.000. Jadi sahabat, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada sahabat agar selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara. Kita ke informasi selanjutnya. Kesal dengan istrinya, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan melampiaskan dengan menganiaya anak kandung mereka. Salah seorang keluarga sempat menolong korban, namun justru ikut menjadi korban. Seorang bayi perempuan menangis histeris saat dianiaya ayah kandungnya di Desa Masulowali, Kecamatan Matiro Sompe, Pinrang, Sulawesi Selatan. Pelaku merekam aksi penyiksaan kepada anaknya yang baru berusia 1 tahun itu. Video hasil rekaman kemudian dikirim pelaku kepada istrinya. Keluarga pelaku pun menyelamatkan korban, namun juga ikut dianiaya. Tak butuh waktu lama, aparat Polres Pinrang langsung menangkap pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku tega menganiaya anaknya karena kesal dengan sang istri dan keluarganya. Sementara itu, istri pelaku sudah tidak tinggal bersama sejak tahun lalu. Istri pelaku pergi ke rumah ibunya karena tidak tahan sering dianiaya. Berapa lama sih penyanderanya itu? Kira-kira itu kurang lebih 16 jam. Si anak sekarang bang? Si anak sekarang ini dia dirawat dulu di rumah sakit karena dia sangat kurang vitamin dan susu dan makanan masih kurang karena. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Sahabat, saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Sampai jumpa.